Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman. Satu hari ini panas banget, tahu nggak di luar? Tak masang kenaan. Ben gak jerembet suaranya. Oke, jadi terima kasih sekali teman-teman. Hari ini sangat panas sekali dan saya menghadapi kasus yang sangat besar sekali. Kasus yang saya pertama kali sebenarnya. Kasus ini pertama kali, data beda dan gak cuma sekali selesainya. Ini harus sidang lagi hari Jumat, masih sidang lagi dan sidang lagi. Ini pertama kali ya. Karena itu saya buat teman-teman nih yang namanya ganti, ingat-ingat ini kasus pertama saya. Dimana yang dulu namanya Sri, ganti Yuni, balik lagi sini namanya Sri. Seperti saya contohnya. Jadi nama saya dulu Sri. Habis itu saya pulang Indonesia di interminit, balik lagi ke Hong Kong pakai nama Yuni. Nah, balik lagi Indonesia, terus balik lagi ke sini pakai nama Sri. Wah, bahaya nggak, Miss? Bahaya banget karena kasus ini sepertinya tidak tembre-tembre. Biasanya kan saya selalu mendengar nih, namanya Sri, pulang Indonesia kasih Yuni, balik lagi sini tetap Yuni. Nah, dan harus bayar 500 plus 650. Jadi nggak cuman sekali datang ke sidang. Oh, ini pertama kali ya Mbak ya. Biasanya kalau sudah ada di Satin, itu keputusan sidang itu adalah sidang terakhir, mendengarkan berita acara dan selesai, diputuskan. Tapi ini kok enggak ya? Waduh, ini kasus yang pertama kenapa saya ingin banget detail dan ikut terus, karena saya ingin tahu nih keputusannya seperti apa. Dan semoga baik-baik saja, karena dan yang sangat menyedihkan adalah translatornya agak-agak keras. Jadi yang translatein dalam bahasa Indonesia itu orangnya agak nggak mendukung banget gitu loh. Tidak mendukung banget, denger saya no comment ya, karena itu translator yang mau membantu orang Indonesia, dia bisa berbahasa Indonesia. Nah, kayaknya nekan banget gitu loh. Suamimu gajinya berapa sih? Terus mbaknya bilang, suami saya petani, saya nggak tahu berapa. Iya, kira-kira 1 tahun itu pendapatannya berapa gitu loh. Jadi saya nggak tahu. Setelah itu si mbaknya bilang, saya nggak tahu Pak, karena pendapatan saya berapa banyak dan berapa banyak, seperti apa dan bagaimana Pak. Jadi setelah keluar dari ruangan tadi, saya agak nervous Mbak, takut juga ya, bener gak sih? Waduh, kok gini ya? Saya cuman bilang, hari Jumat, karena kemungkinan besar hari Jumat depan saya tidak bisa menemani mbaknya ini untuk datang lagi ke sidang, karena saya punya acara keluarga kebetulan. Jadi saya merasa bahwa waduh, ini gimana ya? Apa yang harus dilakukan? Jadi saya cuma minta majikannya untuk mengawal dia. Dan waktu di sana ada yang berkasus, yaitu apa? Jualan. Jadi jualan karena kebutuhan keluarga, dia punya anak 4, kasus sudah 9 bulan dan belum diberikan. Jadi kasus 8 bulan belum diberikan penyelesaiannya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang jualan di luar sana, kenapa saya bilang jangan jualan. Kenapa? Saya tidak ingin kalian bermasalah dengan keputusan sidang. Jadi kalau sampai dia nge-break atau interminate, dia nggak ada peluang lagi untuk datang ke Indonesia. Jadi sekali lagi buat teman-teman, 2 hari saya ikut sidang dari kemarin sampai hari ini, itu membuat saya percaya bahwa terlalu banyak kasus di luar sana yang kita tidak pernah dengar. Jadi pokoknya semangat Miss. Jadi ini Mbak Umi terima kasih, Mbak Atin, Mbak Pese, Weni terima kasih. Miss, anak mantau datang. Oke, siap. Anak mantu, tak kira mantau. Anak mantu datang. Ya wes, terima kasih juga Miss, tapi tetap semangat, panjang umur. Terima kasih. Wah, untuk sawera nih, Jadi di dalam sidang itu banyak sekali kasus, dan kita akan menunggu kasusnya si Neneng yang sempat viral di salah satu TV Hong Kong sini, yang dituntut majikan sampai di penjara 3 bulan.
Dan juga hari ini saya mendapatkan telepon dari salah satu teman kalian yang dianiaya anak majikan. Jadi dianiaya anak majikan ya. Kalian lihat ya fotonya tadi ya. Saya sudah up ya. Jadi kalian sudah lihat fotonya tadi. Sebentar ya. Ini ya. Sebentar saya cari dulu. Hilang menan. Oke, gini aja deh. Soalnya sekarang ngecas. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini ada salah satu teman kalian tapi agennya bertanggung jawab ya. Ini agennya bertanggung jawab, agennya baik, dan hari ini dia keluar dari rumah sakit. Jadi agennya ini baik, dia agennya bertanggung jawab dan agennya ada di Kos WB. Sebentar ya. Mana foto nih Wisan? Sebentar ya. Nah ini ya, yang digebukin oleh anak majikan. Jadi mukanya sini saya nggak menunjukin muka ya. Jadi mukanya yang sini pepres kabeh. Jadi wong dek sini ini pepres kabeh. Jadi kenapa saya tadi ini darahnya ya, teman-teman, sampai seperti ini ya. Digebuki anak majikan. Tapi majikannya sudah meminta maaf sama dia. Sekali lagi, karena majikan sudah meminta maaf dan masih urusan polisi. Rencananya dia ada di rumah sakit Taipo. Tapi karena agennya bertanggung jawab, ya udah selesai urusannya, bener nggak? Jadi ini yang pertama, dan yang kedua, teman-teman yang sakit. Jadi satu hari ini ada beberapa kasus ya Mbak ya, termasuk yang jual barang, jualan, overstay, dan juga anak tukaran. Jadi cakar-cakaran saya sudah mengingatkan kalian berkali-kali. Ojo cakar-cakaran. Jadi ojo cakar-cakaran. Nek kalian cakar-cakaran, berakhir di polisi. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian cakar-cakaran, memang akhirnya di berita itu akan terjadi di polisi. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi ya. Weh tukaran rapopo rek, tapi ojo sampai cakar-cakaran. Ngamuk wis rapopo, tapi ojo arogan kayak aku. Miss Yuni jadi kalem saiki. Bukan karena kalem, karena kasusnya gak ono, tergantung dari keadaan. Karena kalau saya kalem nanti katanya saya menjadi makhluk halus. Ya ora. Ya tetap kayak gini. Mungkin dengan kejadian ini saya bisa mengurangi kata-kata kasar saya. Ya untung sing kuwasa sing gak ngilingne ya. Lek sing kuwasa sing ngilingne ceklek maneh kakiku. Jadi ini adalah ada hal baiknya. Apa yang terjadi di sini? Saya selalu memetik yang baik. Saya sendiri yang ngomong, jangan mengambil keputusan saat marah, tapi saya sendiri ambil keputusan saat marah. Dan anak saya waktu pulang dari Indonesia meluk saya dan katakan, "Mami, saya tidak akan biarkan kamu sendiri lagi di Hong Kong, karena saat kamu marah, kamu sendirian. Kita nggak bisa melakukan apapun." Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kritikan, atas saran-saran dari kalian. Miss Yuni jadi arogan nih. Ya betul. Kenapa saya jadi arogan? Seolah-olah saya itu orang yang kebal atas segalanya. Padahal kan enggak juga. Namanya manusia pasti ada kurangnya. Tapi sekali lagi saya selalu bilang bahwa jangan mengambil keputusan saat marah. Ternyata tidak berlaku bagi saya sendiri. Harusnya saya introspeksi diri. Tapi dengan hinaan dan makian kalian, saya merasa bahwa itu adalah teguran dan saya harus introspeksi diri. Tapi kalau harus merubah jati diri saya untuk tidak menolong orang lagi, untuk menghentikan segala langkah saya katakan tidak. Saya tetap akan ada di situ. Mungkin Miss Yuni lebih kalem lagi, ya harus dong. Tapi saya tidak akan berubah dengan keputusan saya tetap dengan jalan saya. Jadi ini cara saya. Sekali lagi buat teman-teman, silakan mendukung saya, juga bisa menjatuhkan saya. Tapi dengan adanya ini, saya mengambil positifnya. Saat kita marah nggak bisa dinasehatin. Saat kita jatuh cinta itu tidak bisa dinasehatin. Karena itu saya tetap akan ada di sini dan tetap membantu. Bagi Anda yang tidak suka dengan kehadiran saya
Saya tidak marah karena itu adalah hak Anda. Jadi semua itu adalah secara pribadi hak Anda. Tapi saya akan tetap ada di sini. Saya akan tetap ada di sini berjuang semampu saya. Karena yang saya tahu 20 tahun saya berjuang membantu orang. Ya masa iya sih sempurna? Kan pastinya saya akan melakukan kesalahan dan teguran itu. Membuat saya tahu bahwa hidup ini bukan hanya ada saya. Saya tidak boleh seenak sendiri, arogan atau apapun. Nasihat kalian saya terima dan sebagai manusia adalah melangkah untuk lebih baik lagi. Jadi dengan keadaan saya yang jengat-jengat dan jepat-jepat, sebenarnya membuat kalian semangat, tapi itu sebenarnya menjatuhkan diri saya sendiri. Tanpa nama, melas banget. 101 Miss Mbak Weni, ya oke. Semangat Miss, jadi diri sendiri memang sudah karakternya gitu, ya lanjut. Ya, saya ingin merubah kata-kata saya untuk lebih baik lagi mungkin. Bukan untuk klemak-klemek, tapi mengurangi kata-kata kasar saya yang tidak seharusnya saya keluarkan. Miss mau nanya, emang Miss Yuni keluar dari BP2MI lah? Selamat sore Miss, aku tetap padamu, semoga selalu diberi kesehatan. Selamat sore Miss Yuni, sehat selalu, terima kasih. Suhunya, semangat. Malah Miss mau cupu dadi belajarkan konten Miss Yuni. Oke, nggak apa-apa. Semangat Miss Yuni. Oke, saya kok jadi nangis saat Miss Yuni bilang Koko baru pulang dari Indonesia meluk dan berucap tidak meninggalkan. Ya, kan waktu itu saya ditinggal Meme, ditinggal Koko Thomas, ditinggal Pak Tony, dan bersamaan dengan itu saya terpancing emosi. Tapi emosi tetap salah, apapun itu. Kepancing emosi tetap salah. Salah itu, totalitas salah. Tidak diharuskan. Walaupun itu benar, tapi tidak seharusnya. Benar menurut saya, tapi kan belum tentu benar menurut orang lain. Benar nggak? Dan benar belum tentu bijak. Kalau sudah bijak, pasti benar. Dan apa yang Miss Yuni lakukan kemarin itu tidak benar. Dan tidak bijak. Saya akui itu, jadi terima kasih sekali ya buat teman-teman. Kritiknya, sarannya, spillnya, dan ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Namanya di sosial media, apapun itu, resikonya, konsekuensinya. Apa yang saya lakukan, saya berani live. Saya harus berani juga dihujat. Masa iya sih di manja-manja terus? Kan ada kalanya juga sosial media akan menjatuhkanmu. Bener gak sih? Dan sekali lagi, buat teman-teman, hari ini saya ada jadwal ke rumah sakit. Jadi ada jadwal ke rumah sakit. Saya akan menemuin beberapa orang saat ini yang ada di rumah sakit. Kebetulan bareng sama anak saya. Jadi teman-teman, terima kasih atas pampersnya, yang bawa pampers, bawa tisu, bawa buah-buahan, semuanya ada di saya ya. Saya akan berikan pada teman-teman yang membutuhkan. Jadi hari ini teman-teman sudah ada di kantor saya, dan semuanya saya akan bagi-bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Telat 12 menit, Miss Yuni nggak lama kalau live-nya, jadi memang sebentar, soalnya satu hari ini saya nggak live ya. Saya secara pribadi nggak live karena pertama tadi saya dari ikut sidang setengah hari lebih, siangnya ada di rumah sakit, dan sekarang harus ke rumah sakit lagi bersama anak saya. Jadi buat teman-teman, semangat selalu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih atas sarannya. Dan satu lagi saya lupa. Seperti yang saya katakan bahwa TikTok saya sudah mendapatkan 1 juta lebih ya. TikTok saya mendapatkan 1 juta lebih dalam waktu sehari kemarin. Dan saya cuma ingin bilang bahwa hasil dari TikTok itu saya akan berikan pada keluarga Mas Haris ABK Taiwan. Jadi kita pantau TikToknya dapat berapa, kita akan bagikan pada keluarga Mas Haris. Kemarin saya mendapatkan uang dari TikTok sebesar 1 juta berapa ya? 1.400.000. Jadi 1.400.000 itu saya akan berikan selama 1 bulan. 1 bulan saya belum pernah dapat gaji dari TikTok, jadi saya nggak tahu ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa dan bagaimana kita akan berikan pada keluarganya Mas Haris ABK yang dari Taiwan. Jadi hasil dari TikTok saya kita akan berikan pada keluarganya Mas Haris
ABK dari Taiwan ya, yang saat ini sakit. Karena hasil dari donasi kalian itu yang 30 juta itu pure buat Murni. Sementara buat Mas Aris belum ada yang memberikan, jadi saya lebih memilih untuk memberikan hasil dari TikTok ya. Hasil dari TikTok 100% buat Mas Aris. Berapapun pendapatannya. Jadi sekali lagi, berapapun pendapatannya dari TikTok, dan kemarin yang sudah nyawer paus, kemarin yang sudah nyawer macan, hasil itu sepenuhnya kita akan berikan pada Mas Aris ABK Taiwan yang saat ini koma ada di rumah sakit Hong Kong. Jadi terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan saya sudah pamitan tadi ya, bener gak sih? Saya sudah pamitan tadi. Terima kasih dan bye-bye. Saya tak paten dikit. Saya mati nabi.